melakukan tindakan-tindakan itu. Terapinya itu tadi tidak mesti harus aktivitas yang seperti terapis, misalnya anak bermain, menyusun apa, bermain di pasir, bermain apa. Nah, itu juga tindakan yang dimaksudkan oleh terapis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarmiji Taher, saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menonton video-video di channel YouTube ini, dan terima kasih atas supportnya, atas dukungannya, atas komentarnya. Terima kasih banyak atas share videonya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Di video kali ini kita mau sama-sama membahas dari beberapa pertanyaan teman-teman. Sampai kapan sih anak melakukan tindakan terapi? Dan sebanyak apa sih terapi itu dilakukan untuk anak-anak kita? Semoga video ini menjawab dari pertanyaan itu. Saya lanjutkan, langsung saja kita lihat videonya. Nah, ini bermula dari pertanyaan orang tua, sampai kapan sih anak-anak itu harus melakukan tindakan terapi? Sebenarnya seperti ini. Kita sebagai orang, sebagai manusia dewasa atau sebagai manusia lah intinya, kadang kita harus memerlukan kesibukan atau aktivitas untuk melupakan apa yang tidak nyaman pada diri kita. Misalnya kita lagi kondisi panik atau tidak nyaman, nah itu kan kita menyibukkan diri kita untuk melakukan aktivitas agar panik itu reda dan panik itu hilang. Nah, seperti itu juga anak-anak kita. Anak-anak dengan masalah atau anak-anak berkebutuhan khusus yang mereka rasakan dalam hari-hari mereka, dalam hitungan jam, hitungan menit, itu rasa tidak nyaman, rasa panik, rasa yang apa sih yang ingin saya lakukan atau apa sih yang saya kerjakan. Nah, jadinya anak-anak berkebutuhan khusus harus selalu disibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang memang bermanfaat untuk mereka. Aktivitas ini jangan kita berikan handphone selama 24 jam. Nah, itu jangan. Nah, kita sebagai orang dewasa harus mengisi aktivitas-aktivitas itu untuk memberikan mereka kesibukan dan mereka bisa mengontrol rasa tidak nyaman dalam diri mereka agar mereka bisa lebih tenang, tidak marah-marah, tidak kesana kemari, tidak mengganggu kita, atau mereka harus disibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan seperti itu. Karena seperti ini, dalam teorinya anak-anak berkebutuhan khusus itu harus melakukan tindakan aktivitas fisik dalam sehari atau aktivitas terapi dalam sehari itu dalam satu hari itu 7-8 jam. Jadi 7-8 jam dalam satu hari itu anak-anak harus melakukan aktivitas itu. Nah, sebenarnya terapi yang dimaksud ini belum tentu harus ke tempat terapi seperti itu. Terapi yang dimaksud adalah misalnya mereka belajar di rumah duduk, mereka belajar menyusun barang, mereka belajar menyapu, mereka belajar ini. Nah, itu adalah aktivitas yang dimaksudkan bahwa kita mengisi waktu mereka agar mereka tidak kosong, agar mereka tidak berdiam diri saja seperti itu. Karena menurut teori juga dalam 1 minggu anak-anak harus melakukan aktivitas terapi itu 25-40 jam dalam 1 minggu. Nah, bayangkan tadi pembagiannya dalam sehari harus 7-8 jam. Kalau misalnya itu semua ketemu terapis profesional, aduh, itu ini sekali gitu. Nah, kita harus bekerja sama dan mengulang kembali di rumah untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Terapinya itu tadi tidak mesti harus aktivitas yang seperti terapis, misalnya anak bermain, menyusun apa, bermain di pasir, bermain apa. Nah, itu juga tindakan yang dimaksudkan oleh terapis. Bukan mesti anak
harus aktivitas yang sama seperti di tempat terapi, tidak seperti itu. Karena kita harus mengisi waktu kosong anak tadi. Misalnya nanti mereka sudah terbiasa oleh jadwal atau pengisian waktu-waktu yang kita lakukan itu, tubuh mereka, pola pikir mereka atau pola aktivitas mereka akan terbiasa. Nah, akhirnya mereka akan langsung melakukan tindakan itu dalam hari-harinya. Misalnya mereka bangun tidur sudah harus merapikan tempat tidur, mereka sudah harus bersama-sama mengumpulkan mainan. Nah, besok itu akan otomatis tubuh mereka melakukan tindakan itu lagi, dan akhirnya waktu dalam satu hari mereka terpola dengan baik atau aktivitasnya dilakukan dengan baik, terisi dengan penuh gitu. Jadi mereka tidak ada waktu kosong saat mereka panik, tapi mereka berpikir, oh saya harus menyelesaikan itu. Mereka lupa dengan panik mereka, kecemasan mereka lupa, seperti itu. Jadi kita memang harus mengisi waktu mereka. Nah, jadi itu yang saya maksud tadi. Anak-anak dengan kondisi berkebutuhan khusus, apalagi dengan autisme, harus melakukan aktivitas-aktivitas fisik, aktivitas-aktivitas bergerak di tahap-tahap awal untuk mereka bisa menguras tenaga mereka atau kondisi yang mereka tidak nyaman. Seperti itu. Jadi perlunya peran penting orang tua agar sama-sama bisa mencukupi aktivitas dari anak-anak tersebut. Seperti itu. Karena dari segi teori saja mereka dalam 1 minggu harus melakukan tindakan terapi 25-40 jam. Bayangkan kalau misalnya kita harus ke tempat terapi selama 25-40 jam. Berarti dalam sehari itu 7-8 jam. Dalam segi biaya kita mungkin tidak akan bisa mencakupi itu gitu. Jadi perlunya pengubahan pola aktivitas di rumah. Itu. Mungkin ini saja videonya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau komentar atau diskusi, boleh di kolom komentar atau email ke email saya ada di description box. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.